Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rohali dengan NIM 2204411877 dari kelas 2R. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari speech recognition. Nah, sebelum saya jelaskan cara kerjanya, saya akan memaparkan sedikit apa pengertian dari speech recognition itu sendiri. Jadi, speech recognition adalah kemampuan sebuah program, mesin, atau teknologi untuk mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan oleh manusia dan mengubahnya menjadi teks yang dapat dibaca. Pada prakteknya, teknologi ini juga berevolusi menjadi voice recognition yang dapat membedakan suara atau suara satu orang dengan orang lain dan menjadi salah satu ciri biometrik yang diandalkan. Nah, adapun cara kerja dari speech recognition itu sendiri melalui beberapa cara atau proses. Yang pertama ada perekaman suara. Artinya, ini dapat dilakukan melalui berbagai perangkat, seperti mikrofon pada perangkat mobile atau headset. Suara yang direkam oleh mikrofon diubah menjadi sinyal audio digital yang diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pra-pemrosesan. Setelah suara direkam, langkah selanjutnya adalah pra-pemrosesan sinyal audio. Pada tahap ini, suara yang direkam seringkali diperiksa untuk menghilangkan kebisingan atau gangguan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pengenalan suara. Pra-pemrosesan juga dapat melibatkan normalisasi volume suara untuk memastikan kekonsistenan dalam pengenalan suara. Kemudian yang ketiga itu ada pemenggalan dan pemisahan. Suara yang direkam kemudian dipotong atau dipisahkan menjadi unit-unit kecil yang lebih mudah diolah. Unit ini dapat berupa kata-kata, fonem, atau segmen suara lainnya tergantung pada tingkat pemrosesan yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu ada ekstraksi ciri. Setelah suara dipotong, langkah berikutnya adalah ekstra ciri. Pada tahap ini, fitur-fitur penting dari setiap unit suara diekstraksi untuk membantu dalam pengenalan suara, di mana fitur-fitur ini dapat mencakup spektrum frekuensi, energi suara, durasi, dan atribut lain yang relevan. Kemudian yang kelima itu pemodelan suara. Setelah ekstra ciri, model suara yang telah dilatih digunakan untuk membandingkan fitur-fitur yang diekstraksikan dengan pola suara yang dikenal. Terdapat beberapa jenis model yang digunakan dalam speech recognition, seperti Hidden Markov Models atau HMMS, selanjutnya Deep Neural Networks atau DNNS, atau kombinasi keduanya seperti Hybrid HMM DNNS. Kemudian selanjutnya ada dekode dan transkripsi, di mana pada tahap ini model suara memproses fitur-fitur yang diekstraksi dan mencoba mencocokkannya dengan kumpulan kata-kata yang telah dikenal sebelumnya. Proses ini melibatkan perhitungan probabilitas untuk setiap kata yang mungkin sesuai dengan fitur-fitur tersebut. Hasil terbaik atau transkripsi yang paling mungkin dipilih sebagai output dari sistem speech recognition. Kemudian yang terakhir itu ada post-pemrosesan. Setelah mendapatkan hasil transkripsi, langkah terakhir adalah melakukan post-pemrosesan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas output. Ini dapat melibatkan penggunaan model bahasa,
model bahasa statistik, penyesuaian konteks, atau teknik pemrosesan bahasa alami lainnya untuk memperbaiki hasil transkripsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan beberapa cara kerja dari speech recognition. Semakin besar perbendaharaan database sebuah sistem, maka dapat dipastikan kemampuan speech recognition-nya akan semakin baik pula. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan cara kerja dari speech recognition. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.